Selamat pagi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang mengungkap masa lalu melalui cerita sejarah. Pada bab 2 ini yang kita akan pelajari yang pertama tentang mengidentifikasi informasi dan unsur novel sejarah. Bagian A-nya mengidentifikasi. Di bagian 2A ini kita akan mempelajari tentang unsur dari novel sejarah. Unsur yang pertama di sini kita lihat unsur intrinsik. Jadi yang dikatakan unsur intrinsik ini adalah novel sejarah yang tersusun oleh unsur-unsur intrinsik seperti tema, tokoh, dan perwatakan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Jadi dalam unsur intrinsik di sini yang pertama, gagasan pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran mengenai suatu hal. Salah satunya adalah penyusunan teks cerita. Dan yang kedua, tokoh. Apa itu tokoh? Jadi yang dikatakan tokoh di sini adalah istilah yang merujuk pada si pelaku atau pada orangnya. Sedangkan watak perwatakan karakter menunjukkan pada sifat dan sikap seseorang. Penokohan di sini dilakukan secara dua, yaitu penokohan secara langsung dan penokohan secara tidak langsung. Jadi tokoh itu dibagi dua, tokoh penokohan secara langsung atau langsung, dan penokohan tidak langsung.
Dan bagian yang ketiga latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam cerita. Latar. Di sini latar dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Jadi yang selanjutnya, bagian yang keempat adalah alur. Di sini pengertian alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan pada hukum sebab akibat. Dan yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dari cerita novel tersebut. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui novel yang dituliskannya. Dan bagian yang kedua, unsur intrinsik. Di sini ada beberapa unsur ekstrinsik, yaitu seperti nilai-nilai pendidikan, nilai politik, nilai patriotik, dan nilai moral. Kita masuk ke bagian B, yaitu mengidentifikasi struktur teks novel sejarah. Jadi mengidentifikasi struktur teks novel sejarah dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, orientasi. Jadi pada bagian orientasi terdapat gambaran peristiwa yang diceritakan pada sebuah novel sejarah. Jadi orientasi ini menceritakan tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang ada di dalam suatu novel sejarah tersebut. Dan yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa biasanya pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran pada tokohnya. Dan yang ketiga, menuju konflik atau rising action.
Jadi yang terjadi pada struktur ketiga ini menuju konflik rising action adalah peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Dan yang keempat, komplikasi atau puncak konflik. Jadi pada bagian ini menyampaikan berbagai permasalahan yang menimbulkan konflik dalam novel sejarah tersebut. Dan bagian yang kelima adalah penyelesaian atau resolusi. Jadi penyelesaian ini adalah sebagai akhir cerita. Bagian ini biasanya berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak. Pada bagian ini sering pula kita temukan atau dinyatakan wujud akhir dari kondisi atau nasib akhir yang dialami tokoh utama. Jadi yang keenam atau yang terakhir adalah koda. Pada bagian yang keenam ini koda, bagian ini biasanya berisi komentar tentang keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan secara langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Biasanya bagian ini bersifat opsional, yaitu bisa disajikan atau tidak. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini.